yang bisa diasuransikan kan ada dua, artinya mobilnya dan orangnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua itu menderita suatu kecelakaan atau kerugian, yang pertama harus dilakukan adalah pasti bisa menghubungi polisi, kemudian menghubungi pihak asuransi. Karena apa? Ada beberapa dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi nanti waktu melakukan klaim. Dokumen-dokumen itu sebetulnya di polis itu udah ada, mungkin tinggal dibaca. Salah satunya udah pasti SIM gitu kan. Kemudian jika ada tuntutan pihak ketiga, kalau itu kejadian kecelakaan bisa dilengkapi dengan laporan polisi. Kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah awal kalau mau melaporkan klaim. Cuman ada beberapa hal yang dikecualikan. Nah, itu tertera sebetulnya di dalam ikhtisar polis. Hal seperti apa sih yang dikecualikan gitu kan pertanyaannya. Pertama, kalau kita melanggar peraturan rambu lalu lintas, otomatis tidak bisa diajukan klaim. Klaimnya tidak diterima. Seperti apa itu melanggar peraturan? Contoh, kelebihan muatan. Kan ada aturannya di jalan. Kemudian kita waktu di tol berkendara bahu jalan, atau misalnya udah ada tulisannya dilarang masuk atau P coret atau S coret tapi Anda berhenti, sehingga waktu berhenti malah keserempet. Nah, itu kan beberapa hal yang mengakibatkan tidak bisa diterima. Kali ini kita bersama Pak Iwan dari Asuransi Garda Auto. Ini membahas selama ini kan kita lihat bahwa kalau terjadi kecelakaan dari kendaraan bermotor, nah itu merasa klaimnya lambat, ada yang nggak diperhatikan sama asuransi. Nah ini sama orangnya langsung nih kita mau tanya-tanya. Pak Iwan, ini gimana sih kalau misalnya kita terjadi suatu kecelakaan di jalan dengan kendaraan? Nah ini seperti apa Pak untuk yang bisa dilakukan klaim oleh nasabah? Oke, terima kasih Bung Syam gitu. Selamat pagi teman-teman semua, udah membalikan channel ini gitu ya. Jadi jika kita berbicara mengenai klaim gitu ya, klaim itu artinya dia dipastikan harus punya asuransi dahulu. Asuransi itu kan ada beberapa macam, asuransi komprehensif dan asuransi total loss. Jadi dipastikan itu dulu. Kemudian yang bisa diasuransikan kan ada dua, artinya mobilnya dan orangnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua itu menderita suatu kecelakaan atau kerugian, yang pertama harus dilakukan adalah pasti bisa menghubungi polisi, kemudian menghubungi pihak asuransi. Karena apa? Ada beberapa dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi nanti waktu melakukan klaim. Jadi harapan kita bisa langsung call ke perusahaan asuransinya untuk melaporkan kejadian, sehingga bisa dipandu juga dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat terjadinya klaim nanti. Dokumen-dokumen itu sebetulnya di polis itu udah ada, mungkin tinggal dibaca. Salah satunya udah pasti SIM gitu kan. Kemudian jika ada tuntutan pihak ketiga, kalau itu kejadian kecelakaan bisa dilengkapi dengan laporan polisi. Kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah awal kalau mau melaporkan klaim gitu sih Gitu ya? Ya. Nah selama ini kira-kira klaim apa aja Pak yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan? Karena kan selama ini begitu terjadi kecelakaan tiba-tiba asuransi mengatakan bahwa ini tidak boleh, padahal itu kan sudah ada di klausul ya. Nah tapi nasabah ini kadang suka tidak membaca atau tidak memahami lah, mendengarkan ini. Nah bisa diceritakan Pak untuk yang bisa dilakukan klaim? Tidak. Jadi perusahaan asuransi pada dasarnya itu akan menerima klaim karena memang itu adalah hak dari para nasabah atau pemilik polis, dan kewajiban kita memberikan layanan atau sesuai yang tertera di dalam polis tersebut. Jadi harapan kita itu dibaca pertanggungannya, karena jika tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal, itu yang mengakibatkan suatu klaim itu ditolak. Jadi klaim itu bisa apa saja sebetulnya, tabrakan, kebakaran itu pun bisa diterima.
mobil hilang itu bisa diterima. Cuman ada beberapa hal yang dikecualikan. Nah, itu tertera sebetulnya di dalam ikhtisar polis. Hal seperti apa sih yang dikecualikan gitu kan pertanyaannya. Pertama, kalau kita melanggar peraturan rambu lalu lintas, otomatis tidak bisa diajukan klaim. Klaimnya tidak diterima. Seperti apa itu melanggar peraturan? Contoh, kelebihan muatan. Kan ada aturannya di jalan. Kemudian kita waktu di tol berkendara bahu jalan. Atau misalnya udah ada tulisannya dilarang masuk atau P coret atau S coret tapi Anda berhenti, sehingga waktu berhenti malah keserempet. Nah, itu kan beberapa hal yang mengakibatkan tidak bisa diterima. Kalau Anda baik-baik saja diserempet orang, itu pasti di cover. Itu yang pertama dari sisi taat terhadap peraturan lalu lintas, termasuk harus punya SIM waktu kita berkendara. Ya, kebanyakan orang kan SIM-nya habis, sudah kadaluarsa waktu mengajukan klaim. Padahal persyaratan untuk berkendara di Indonesia adalah harus mempunyai SIM yang masih berlaku. Nah, gitu ya. Pertama, peraturan lalu lintas. Kedua, dari sisi penggunaan. Jadi penggunaan asuransi itu ada beberapa macam, Bang Syam. Jadi apakah digunakan sebagai komersial atau pribadi. Nah, waktu perjanjian antara pihak asuransi dengan pelanggan, jika itu ditulisnya sebagai penggunaan pribadi, saat pelanggan itu menggunakan mobil untuk kepentingan komersial itu artinya menerima imbal jasa. Contoh, mobilnya dipakai untuk online transportation, disewakan, itu kan artinya berubah fungsinya. Nah, kalau berubah fungsi harus dilaporkan. Nah, kalau nggak dilaporkan, berarti kan kita taunya digunakan untuk pribadi. Nah, waktu klaim ternyata Anda sedang menggunakan mobil itu untuk disewakan atau untuk usaha online tadi. Nah, itu yang mengakibatkan ditolak. Tapi kalau dilaporkan, apakah ditolak? Enggak, karena sudah dilaporkan penggunaannya sesuai. Jadi basicnya adalah sesuai penggunaannya dahulu. Jadi tadi pertama adalah tentang taat rambu lalu lintas, kedua dari sisi penggunaan, ketiga jika ditambah aksesoris. Gitu. Jadi ada tambahan-tambahan. Punya mobil kan pasti kepengen dibikin ganteng gitu kan, kepengen dibikin berbeda. Nah, tapi waktu kita perjanjian awal, waktu tanda tangan kontrak antara pihak asuransi dengan pelanggan, kan mobilnya misalnya bentuknya A, standar. Kemudian di perjalanan waktu ditambahkan mobilnya ganti pelek, ganti kaca film misalnya, atau ditambah aksesoris ganti lampu gitu kan, tambah sound system. Nah, hal-hal yang ditambahkan itu kan artinya merubah apa yang tadi udah dijanjikan di depan menjadi berbeda. Karena berbeda, makanya faktor resikonya akan berbeda juga. Jadi kalau tidak dilaporkan, terjadi sesuatu, nanti tidak bisa diganti oleh pihak asuransi. Jadi satu, betul harus dibaca ikhtisar polisnya, ikut acara ini dengan Bang Syam supaya lebih paham asuransi itu mengcovernya apa saja. Satu tadi, jangan melanggar peraturan lalu lintas. Kedua, penggunaan harus sesuai. Kalau berubah, laporkan, karena itu bisa, boleh. Mobilnya ditambahin sesuatu, aksesoris, bisa di cover nggak? Bisa, tapi dilaporkan dahulu sebelum terjadi kejadian, sehingga klausulnya akan sedikit berubah karena ada perbedaan. Tadinya lampunya biasa, sekarang lampunya misalnya LED, sound systemnya tadi nggak ada, sekarang tambah canggih. Nah, itu kalau udah dilaporkan semua, insya Allah akan diklaim, bisa diterima gitu. Nah, tadi menarik nih, jadi ada berubah ini kan harus dilaporkan. Betul. Nah, pelaporan ini melalui apa? Apa bisa online atau seperti apa? Oke, pelaporan kalau di Garda Auto channel kita cukup banyak ya, artinya bisa melalui WA kita bisa terima laporan, telepon, atau melalui aplikasi My Garda, atau langsung datang ke kantor cabang atau Garda Center kami yang ada di mall yang buka setiap hari libur. Nah, setelah dilaporkan pasti akan ada disurvei ulang. Seperti apa gitu. Nah, setelah survei ulang nanti kita adjust, begitu udah adjust artinya itu akan tercover.
Jadi melaporkan tuh mudah. Ada banyak cara, ada banyak channel yang bisa dilakukan. Setelah itu dilakukan survei supaya memastikan oke, ini terpasangnya benar, terpasangnya rapi, terpasangnya tidak mengganggu keselamatan berkendara gitu. Nah, kalau misalnya tadi pemasangannya tidak rapi, apakah nih ada saran untuk dirapikan? Yang tadi juga misalnya ada mengganggu lalu lintas. Nah, ini disarankan agar bisa sesuai dengan asuransi untuk dilakukan dulu baru nanti di cover sama asuransi. Betul. Artinya jika ada pemasangan yang menurut kami itu kurang baik, harusnya dipastikan bahwa itu cukup aman. Nanti pihak surveyor kita akan melakukan asistensi sebetulnya. Pak, ini coba diginiin dulu, dicek dulu seperti apa. Karena jika itu udah dicek lagi, oke, kita akan cover. Termasuk dari penambahan-penambahan, Pak. Penambahan fungsi, penambahan penggantian fungsi atau penambahan aksesoris gitu. Jadi apapun yang berubah harus dilaporkan. Dan laporan itu ya tadi kita bisa terima lewat berbagai channel sebetulnya. Tapi tetap dengan dari laporan itu nanti akan disurvei. Kita survei. Tim survei datang ya. Tim survei bisa datang, bisa kalau jalan-jalan ke mall ke Garda Center kita aja. Oh, gitu. Nah, terus yang di dalam hal ini akan merubah premi polis nggak? Perubah premi polis ada kemungkinan. Kalau merubah fungsi udah pasti berubah preminya. Karena kan tadinya pribadi menjadi komersial udah pasti kan tingkat resikonya cukup berbeda. Nah, itu ada perubahan premi. Penambahan aksesoris bisa menambah premi, bisa tidak. Gitu. Oh, berarti yang aksesoris tadi akan dilihat dulu daripada besar kecilnya aksesoris ya? Betul. Ini sama seperti apa nih? Juga. Bisa diterima apa enggak gitu oleh kami. Jika itu bisa accept, masih dalam limit yang sudah disepakati di depan, mungkin premi tidak berubah. Tapi jika dilihat, oh ini ada perubahan yang cukup signifikan, mungkin premi akan di-adjust. Oh, premi di-adjust, tapi masa berlaku tetap? Masa berlaku tetap kan setahun kan? Iya, setahun. Tuh. Ya, asuransi kan berlaku selama jangka waktu periode 1 tahun. Mau 3 tahun bisa nggak? Bisa. Tapi kan biasa orang ngambil setahun gitu. Yeah. Jarang yang mengambil sampai multi-year gitu ya. Gitu. Oh, jadi ini segala sesuatu itu harus dilaporkan ya. Betul. Biar nanti juga pihak asuransi mengetahui dan termasuk nanti untuk klaim. Betul, karena kan kita ada kewajiban mengungkap fakta, istilahnya kalau prinsip di asuransi. Sehingga apa? Maksudnya kenapa perlu dilaporkan? Supaya kita bisa mengcover dengan kondisi yang terbaru. Kalau enggak kan nanti malah jadi Anda kan kepengen punya asuransi itu kan di cover, punya kenyamanan, punya keamanan. Waktu berkendara udah tidak pusing, ada peace of mind gitu kan. Nah, jika tidak dilaporkan berubah nanti malah jadi kendaraannya malah intinya kok malah jadi tidak tercover gitu. Padahal semua yang dilaporkan itu pasti kita akan coba adjust sehingga kenyamanan, ketenangan berkendara itu tetap ada. Terakhir Pak Iwan, mengenai waktu. Artinya sejak kita melaporkan, nah ini berapa lama untuk survei dan juga kira-kira persetujuannya itu berapa lama sih waktunya? Lebih cepat atau makan waktu yang lama? Oke, pertama lapor. Ya kan lapor kan bisa beragam. Kemudian kan langsung ke tempat survei. Ya kan kalau pas Anda ke kantor cabang atau ke Garda Center berarti langsung disurvei. Nah, setelah disurvei kita akan adjust nih. Itu nggak makan waktu sampai 24 jam sih biasanya, karena begitu udah di approve ya udah berarti langsung di cover. Termasuk juga kadang orang bertanya, ini kalau ngeklaim perbaikannya berapa lama gitu kan, atau SPK-nya muncul berapa lama. Nah, kalau teman-teman itu melakukan klaim untuk perbaikan ataupun penggantian, dokumennya lengkap, kita udah survei, selama dapat diterima laporan tersebut, tidak diperlukan tindak lebih lanjut, ya SPK akan bisa langsung diterbitkan nggak sampai 24 jam sih biasanya. Jadi langsung nanti akan diterima bisa lewat WA atau di aplikasi kami MyGarda itu akan muncul SPK untuk SPK itu surat perbaikan kendaraan. Jadi bisa langsung masuk ke bengkel. Jadi nggak nunggu sampai 1 minggu. Intinya gini, selama dokumennya lengkap, survei udah di-okein, udah diceritakan kejadian seperti apa, nah itu bisa langsung terbit SPK. Bisa terbit. Jadi bisa langsung. Bisa langsung. Nah, kalau yang SPK. Tadi yang pembayaran kejiwaannya sendiri itu bisa ini juga.
Oh, langsung. berarti itu kalau Kan ingin akibat kecelakaan. betul, kalau ingin di cover untuk jiwa, berarti harus ada perluasannya dulu, Pak. Oh, perluasan. Ada perluasan untuk penumpang ataupun pengemudi. Jadi ada tambahan. Ada tambahan. Karena kan itu bukan default ya, bukan paket yang udah jadi satu, tapi kan diberikan opsi. Kau kepengen ada perlindungan untuk kecelakaan diri penumpang nggak? Perlindungan kecelakaan diri untuk pengemudi nggak? Jika ada, berarti akan ada premi nggak besar. Kena paket ya? Istilahnya itu paket ya. Aku Jadi, bilang perluasan, Pak. Karena kalau paket udah jadi satu. Ini kan bukan milih. Ini kan perlindungannya komprehensif atau TLO. Tinggal ditambah perluasan. Perluasan apa aja nih? Banjir, huru hara, pihak ketiga, kecelakaan. Nah, itu penambahan. Nah, jika terjadi hal tersebut, tentunya ada beberapa dokumen dilengkapi. Jika dokumen itu udah lengkap semua, harusnya sih tidak memakan waktu sampai berbulan-bulan. Karena dokumen diterima, kita akan langsung proses. Nah, Pak Iwan, ini kan tadi kita bicara mengenai asuransi kendaraan ya, dan klaim diterima. Nah, ini apakah ke bengkel dari rekanannya Garda Auto atau kita bisa pilih bengkel kita sendiri? Artinya yang kita sudah biasa ke bengkel tersebut sehingga kita udah merasa kepercayaan. Nah, ini bisa nggak seperti itu? Oke. Harapan kami sebetulnya Garda Auto jaringan bengkel cukup banyak. Ada lebih dari 500 se-Indonesia. Artinya bengkel-bengkel yang sudah menjadi rekanan kami resmi juga gitu, itu secara kualitas kita sudah bisa pantau dan kita berikan garansi perbaikan. Artinya kualitas pengerjaannya udah distandarisasi oleh Garda Auto gitu, dan secara lokasi pun cukup beragam sehingga pelanggan bisa memilih bengkel-bengkel yang menjadi rekanan kami. Kalau bengkelnya bukan rekanan kami kan kita belum pernah tahu nih pengerjaannya seperti apa, kualitasnya sesuai nggak dengan kami, kemudian suku cadangnya nih suplai seperti apa. Jadi sebetulnya harapannya kita sudah menjalankan pilihan bengkel cukup banyak, dari situ silahkan gitu. Jadi sebaiknya bengkel yang resmi sudah menjadi rekaman. Jadi ini betul. sudah dijamin kualitas ya. Betul, karena kan kita memilih bengkel itu juga tidak asal gitu. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi bengkel rekanan dari Garda Auto. Nah, kalau misalnya ini kita ingin dekat dengan lokasi kita, tempat tinggal, sementara kejadiannya di tempat yang jauh, nah ini apakah bisa juga kita melakukan itu, Pak? Jadi tetap di rekanannya Garda Auto, tapi ternyata ini dengan tempat tinggal kita lebih dekat, sehingga kita pun si nasabah ini nanti bisa kontrolnya lebih enak, bisa datang konsultasi. Nah, walaupun kejadiannya katakanlah tinggal di daerah Jakarta Selatan, tapi kejadiannya di Jakarta Utara. Nah, kita minta ditarik gitu. Oke. Berarti dalam hal ini mungkin kejadian cukup parah ya. Iya. Sehingga mobil nggak bisa jalan kan? Nah, artinya yang memakan waktu lah paling tidak kan. Nah, kita punya layanan garda siaga 24 jam gratis untuk pelanggan. Artinya jika terjadi kejadian di suatu tempat, mobilnya amit-amit nggak bisa jalan atau apa, itu bisa digendong oleh armada garda siaga kami, sehingga nanti waktu masuk bengkel bisa disesuaikan dengan bengkel yang senyamannya Bung Syam. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya tidak membatasi terdekat dengan yang kejadian, tidak, tapi diserahkan lagi kepada pelanggan. Betul. Jadi pelanggan lebih bisa nyaman di mana. Betul. Jadi mobil itu kan bisa digendong ke mana dulu. Sampai disurvei, aku maksudnya ke dekat rumah, nanti kan digendong lagi, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Ini demi kenyamanan. Iya, ya sama gini lah. Pelanggan. Iya, kejadian misal Bung Syam lagi mudik dari Jakarta, ya kan, ke Semarang. Ada kejadian kecelakaan di Semarang. Tapi selama mobil masih bisa jalan, udah nanti aja perbaikannya waktu balik ke Jakarta bisa juga kan. Tapi harus dilaporkan dulu di sana. Lapor aja. Kan lapor tidak telepon. Ya kan? Teleponnya atau WO ya? Iya, atau call aja atau apapun. Tapi kalau mobil sampai tabrakannya parah misalnya ada di Semarang, ya mungkin bisa diusahakan mobilnya digendong nih, dibawa ke Jakarta gitu. Nah itu memungkinkan. Yang gendongnya ini termasuk biaya asuransi tadi atau ada biaya tambahan? Ada. Kita kan untuk jarak 60 kilo
dari kantor cabang kami itu gratis. Tapi jika ini digendong, nah mungkin kan ada ongkos bawa. Itu nanti ada kok, ada seperti apa ya, dukungan dari kami juga, gitu. Tapi berarti itu akan ada penambahan yang harus biaya dibayar oleh pelanggan ya? Itu di polis ada ditulis. Oh, ada ditulis. Jadi yang ditanggung berapa itu ada dari kaminya ada. Gitu. Untuk yang biaya gendong ya? Iya. Jadi di luar biaya yang perbaikan. Betul. Tapi kalau yang dekat tadi 60 kilo, ya udah kita kasih free. Tapi kalau ini sampai diperlukan dibawa, ya nanti kita ada adjustment tersendiri kok. Jangan itu takut lah intinya. Itu yang parah ya? Iya. Gitu. Tapi kalau mobilnya bisa jalan, ya udah dirapikan dulu aja, nanti diperbaiki. Nah, pembayaran ini gimana Pak Iwan? Ini kan juga jadi masalah kadang nih kalau yang biaya gendong kan. Kalau mobil-mobil yang lain ya. Kalau di Garda Auto bisa nggak artinya masuk bengkel dulu, terus nanti pembayarannya bisa menyusul. Oke. Untuk yang biaya gendong tadi ya. Kalau gendong yang dari garasi kan gratis kan. Ini kan berarti kan ngomongnya dari jauh yang ada segala penambahan macam. tadi. Bisa direlakan reimbursement Pak. Reimbursement. Artinya tidak harus saat itu juga dia lakukan pembayaran begitu mobil sampai di bengkel seperti yang kita. Nah, kita kan bisa bantu dari situ. Intinya ada di reimburse ke kita, nanti kita bantu untuk itu. Udah jangan bayangin yang jauh-jauh dulu Mas. Ya artinya, nah ini deh pemirsa supaya dipahamin juga bahwa biaya gendong itu tetap ada. Iya. Tapi tidak harus langsung bayar saat itu juga, seperti kalau kita menggunakan jasa-jasa yang selama ini yang terjadi kita lihat lah, ada biaya yang sekian di biayanya. Bisa di-reimburse sih. Di-reimburse dengan biaya yang terjangkau lah kata seperti itu ya Pak Iwan ya. Artinya karena kita juga bisa bantu istilahnya bantu untuk cariin lah atau seperti apa gitu. Ini kalau pas kejadian kita kan punya Garda Akses yang 24 jam. Nah dari situ harapannya kita bisa memberikan solusi yang cukup nyaman buat para pelanggan kita sih. Jadi kalau kejadian nggak usah telepon khawatir. Aja. Kalau misalnya parah nggak usah biarin, serahin aja udah. Dengan Garda Auto. Ya, jadi semua beres ya. Kan ada tombol darurat di Megarda, tinggal telepon kalau lupa. Nah itu langsung posisinya para pelanggan itu langsung kita bisa ketahui. Gitu. Maka diinstal aplikasi Megarda itu. Oh jadi udah ada fitur yang kayak GPS-nya sehingga kita bisa tahu posisi Pak Syam. Kadang-kadang kan beberapa pelanggan kita kalau nelfon, Pak lagi di daerah mana? Wah daerah mana ya? Wah nggak tahu nih deket ini. Nah kena asing ya? Kan asing. Tapi kalau titik waktu Bapak tadi tombol ditekan, kita udah tahu tuh. Oh Bapak di daerah ini betul nggak gitu. Karena titik mapnya itu masuk ke tempat kami sehingga kita bisa kira-kira posisinya selama ada sinyal handphone berarti bisa diketahui kan dilacak gitu. Seluruh Indonesia ya? Artinya tidak? So far kita bisa artinya yang GPS tadi itu yang bisa mengetahui itu iya kan Pak di seluruh Indonesia bisa. Jadi bukan hanya yang untuk wilayah Pulau Jawa saja tapi di luar Pulau Jawa yang selagi ada cabang-cabangnya Garda Auto kita akan bantu dari titik terdekat. Dari titik terdekat. Jadi dari sana, jadi walaupun yang di luar kota apa istilahnya di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kan di sana juga ada cabang-cabang Garda Auto kan. Ada beberapa cabang kami juga di luar kok. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Jadi ini perlu diperhatikan nih. Jadi kalau kita perhatikan polis ya, polisnya diperhatikan supaya nggak salah kan. Supaya jangan salah. Jadi jangan sampai klaim nanti dibilang ini asuransi menolak. Iya. Jadi itu perlu dibaca dulu, dipelajari. Kalau bingung, telepon ke pihak asuransinya. Kalau nggak baca lihat channel ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih Bang Syam. Yo, thank you. Enjoy jalan-jalannya ya. Oke, makasih.